kira-kira gitu. Nah itu dia. Jadi ya kita nggak tahu lah ini ya Pak ya. Saya yakin waktu di kantor polisi itu ya, Gratia Pelo segala macam, KC segala macam ya. Waktu di AP, loh Pak, kalau Pak Paulusnya nggak ditangkap, pasti nanyanya gitu. Begitu Pak. Jadi ujung-ujungnya nanti kalian tangkap saya, tapi nggak mampu tangkap Paulzam gitu misalnya gitu. Itu pasti Pak dijadikan argumen gitu kan. Sebagai ini, sebagai ya katakanlah, tapi sebenarnya sih sebagai pembelaan gitu. Walaupun sebenarnya Pak Paulus tak keberatan soal itu kan gitu kan. Ya silakan aja kan gitu kan. Tapi itu digunakan sebagai argumen Pak gitu. Kan ya kita harus waspada juga ketika memberikan suara, jangan salah pilih orang gitu ya. Terus kemudian juga kalau sudah tangan aja bisa dipalsu, bisa dia ingkari kok. Ya dia ingkari, apalagi Anies Baswedan itu sudah ditandatangani diingkari. Iya Pak Paul. Jadi kalau misalkan ini Pak Paul, yang namanya persilangan antara dua garis itu dilarang, waduh, bagaimana rancang bangun fisika, matematika, dan ini teknik sipil? Ya lengkung Pak, jembatannya juga lengkung semua nanti Pak. Jadi nanti kalau jembatannya lengkung bisa lama-lama ya yang lewat bisa anjlok, amblas ke bawah ke sungai Pak, gitu. Kan nanti ketemu bidadari Pak. Itu yang pertama. Jadi memang aneh-aneh aja ya. Jadi matras doa dianggap sebagai apa? Sebagai sarana pemurtatan gitu ya. Kalau saya melihat begitu tipiskah atau insecure iman seseorang itu hanya melihat suatu simbol langsung tiba-tiba murtad gitu. Nah, itu yang pertama, Pak. Atau mungkin itu jargon bahwa itu adalah pemurtatan itu sebenarnya cuma playing victim menurut saya, Pak, untuk menimbulkan rasa takut kepada pengikut gitu ya, pada umat gitu ya, supaya tidak mencoba untuk mempelajari hal yang baru dari sudut pandangnya dia gitu. Ini mempelajari orang itu untuk berpikir kritis, sebenarnya seperti itu kelihatannya Pak Paul gitu. Nah kemudian yang ketiga ya memang beberapa kita dan teman-teman itu ya suka main juga ke channel lain ya Pak ya. Nah saya baru tahu ada channel yang menghapus potongan video yang ada nomor rekeningnya Pak Manu Bulu maupun rekeningnya Galarua ya, sebenarnya sih ya nggak harus begitu kan, toh mereka juga ambil bahan dari narasumber yang ada di channel Zoom N26 ini kan gitu ya Pak Paul ya, harusnya sih nggak seperti itulah gitu ya, mereka harus fair juga dan nggak pernah juga Pak Paul strike mereka kan gitu ya. Tapi yang lucunya begini Pak Paul, saya tadi iseng-iseng lihat salah satu channel, jadi di dalam channel ini sang debitur itu dibully sama salah seorang polemikus sebelah, itu mengatakan bahwa kamu itu termasuk dalam daftar incaran. Tapi ketika mereka terpojok dalam digertak atau ditakutin dalam daftar incaran, tiba-tiba keluar statement, sedangkan kalian nggak mampu tangkap Paulzam gitu kan. Akhirnya Pak Paul juga yang diajukan sebagai senjata gitu, untuk ini, untuk menggertak lawan kan gitu kan. Lucu juga. Jadi sebenarnya saya lihat orang-orang yang juga suka berkomentar jelek Pak Paul itu sebenarnya juga ingin seperti Pak Paul atau ingin menggunakan nama besarnya Pak Paul untuk katakanlah membalas ini apa yang dilakukan orang terhadap dirinya gitu Pak Paul kira-kira gitu. Nah itu dia. Jadi ya kita nggak tahu lah ini ya Pak ya. Saya yakin waktu di kantor polisi itu ya, Gratia Pelo segala macam, KC segala macam ya. Waktu di AP, loh Pak, kalau Pak Paulusnya nggak ditangkap, pasti nanyanya gitu. Begitu Pak. Jadi ujung-ujungnya nanti kalian tangkap saya, tapi nggak mampu tangkap Paulzam gitu misalnya gitu. Itu pasti Pak dijadikan argumen gitu kan. Sebagai ya katakanlah, tapi sebenarnya sih sebagai pembelaan gitu. Walaupun sebenarnya Pak Paul tak keberatan soal itu kan gitu kan. Ya silakan aja kan gitu kan. Tapi itu digunakan sebagai argumen Pak gitu. Argumen untuk menunjukkan ketidakberdayaan kalian, seperti itulah maksudnya kira-kira gitu. Nah, jadi dalam hati saya berpikir orang kalau ngomong benci sama Pak Paul, tapi diam-diam justru membanggakan Pak Paul gitu ketika
dia sendiri sudah terjepit gitu kan, Iya. atau menggunakan nama Pak Paul gitu. Nah, itu yang saya perhatikan. Nah, ini di tahun politik ini sekarang ini Pak, kelihatannya udah mulai banyak beredar janji-janji politik bahwa pendirian rumah ibadah akan dipermudah buat orang minoritas dan orang Kristen gitu. Tapi saya mengingatkan teman-teman, hati-hati dengan janji-janji politik. Kalau nggak ada tertulis tanda tangan atau apapun, atau nggak bisa diwujudkan, ya kita harus waspada juga ketika memberikan suara, jangan salah pilih orang gitu ya. Terus kemudian juga sudah tanda tangan aja bisa dipalsu, bisa diingkari kok. Ya dia ingkari, apalagi Anies Baswedan itu sudah ditandatangani, diingkari. Betul Pak. Nah itu sekarang ini sudah mulai janji mau ada yang katanya mau merevisi SKB 2 Menteri, ada yang mau mencabut SKB 2 Menteri. Tapi saya tahu ini hanya retorika Pak Paul gitu. Sebenarnya tanpa harus janji pun pemerintah bisa saja mencabut itu kan kebijakan yang bisa dilakukan setingkat menteri gitu atau presiden gitu ya, paling tinggi ya. Nah, dan suara minoritas sekarang ini Pak akan sangat menentukan. Nah, kalaupun ada 3 calon nanti, suara mayoritas akan terbagi 3. Bagi 3, dan kita nggak tahu di mana yang paling banyak. Tapi yang menentukan nanti adalah suara minoritas, terutama suara orang Kristen Pak Paul gitu. Jadi hati-hatilah ketika memberikan suara, jangan kita memilih pemimpin justru yang hanya butuh ketika pemilu ataupun pilpres saja Pak Paul gitu. Saya kira seperti itu. Itu aja Pak Paul, mungkin teman-teman bisa kembangkan diskusinya. Tumbar boleh. Oh iya Pak Andi. Tumbar boleh, silakan. Dibuka Pak Andi silakan. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Saya ngomongnya harus hati-hati nih, Wonder Woman online lagi monitor. Anyway, ini di luar ini di luar subjek ya, yang saya lihat sekarang ini yang apa yang terjadi di Sudan. Ini kalau orang-orang Islam ini udah dikasih senjata, ini tingkah lakunya ini yang kayak di Sudan ini ya, ada tembak-tembakan, 450 orang lebih udah meninggal. Jadi ini sekarang Amerika, semua negara-negara lagi evacuate mereka punya citizen. Jadi kalau saya lihat ya, di seluruh dunia, Syria, Iran, Irak, kalau orang Islam sudah dikasih senjata, maunya itu kontok-kontokan melulu. Nah, sama juga di US. Kalau orang-orang hitam ya, orang-orang hitam di sini kalau udah dikasih senjata, tingkah lakunya udah nggak karu-karuan. Ya kan? Jadi kalau tiap kali ada kejadian, ini kejahatan, selalu orang hitam yang punya senjata. Ya, terus hubungannya dengan Indonesia nya saya lihat mereka selalu ngomong kalau nanti di surga dapat 27 bidadari, nanti di surga bisa ada orgi, pesta seks segala macam. Jadi selama di dunia mereka ini malas, nggak mau kerja, pikirannya ke seks aja yang di surga. Itu yang saya lihatnya. Jadi repot lah kalau udah kena beginian. Jadi kita lihat nanti 2024 nih gimana masa depan Indonesia. Kalau Pak Pol udah bilang semua palang merah nggak boleh, aduh repot lagi ini semua yang berbau. Nanti saya ingat di Semarang itu ada perempatan yang modelnya kayak salib itu langsung disuruh bongkar jalannya. Jadi ngaco orang-orang gini. Aduh, jadi ya gimana ya? Contoh soal di luar sana banyak contoh soalnya mereka tidak mengajarkan kasih, tadi tidak tahu cara mengasihi, tidak pernah diajarkan cinta, jadi mereka tidak pernah mencintai. Jadi ya kita harus maklum lah. Lihat aja lah, itu aja lah yang saya concern sekarang ini yang terjadi di Sudan. Kasihan, banyak sesuatu permainan senjata yang seenaknya. Perang antara Islam sama Islam loh ini yang di Sudan, saling perang. Ya itu aja sih. Sorry keluar dari topik Pak. Thank you.